Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas nikmatnya kita masih dipertemukan pada saat ini di tahun ajaran baru 2020-2021 di SMP IT Buah Hati. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa iltizam sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, yang saya hormati, serta anak-anakku semuanya yang selalu bersemangat. Pada saat ini kita telah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 dalam kondisi yang sangat spesial. Berbeda dengan biasanya, pada tahun ajaran baru biasanya kita mulai berkemas menyiapkan anak-anak untuk kembali ke pondok. Demikian juga Bapak Ibu guru juga sudah mulai bersiap untuk menerima murid-murid baru di sekolah yang akan bersama sepanjang siang dan malam. Tapi pada kesempatan ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga tahun ajaran baru, memulai tahun ajaran baru tetap berada di rumah. Mudah-mudahan kondisi ini tidak menjadikan kita berkurang semangatnya, tapi tetap semangat dan selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia dan anak-anakku semua yang saya banggakan, sebuah kesyukuran yang tak terhingga karena Allah memilih kita semua untuk bisa bergabung di SMP IT Buah Hati, keluarga besar SMP IT Buah Hati yang insya Allah dengan semangat, dengan keikhlasan kita bersama-sama untuk mencetak generasi-generasi yang unggul, mencetak para ilmuwan-ilmuwan yang muslim, mencetak generasi-generasi beriman yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku semuanya, menuntut ilmu adalah amal ibadah yang sangat luar biasa istimewa. Kenapa istimewa? Karena semua ibadah butuh ilmu, semua amalan butuh ilmu. Kita tidak bisa beribadah tanpa ada ilmu. Kita tidak bisa sholat tanpa kita mengetahui bagaimana caranya sholat. Kita tidak bisa berzakat tanpa kita tahu bagaimana caranya berzakat. Seorang dokter, seorang tabib tidak bisa mengobati pasien, tidak bisa bekerja dengan baik tanpa dia mempunyai ilmu tentang kedokteran. Seorang guru tidak akan bisa mengajar murid-muridnya tanpa dia mempunyai ilmu yang harus diajarkan. Seorang ibu tidak bisa mengasuh anaknya dengan baik tanpa ilmu yang menjadi bekalnya. Seorang juru masak tidak akan bisa memasak dengan baik tanpa dia mempunyai ilmu tentang masak-memasak. Demikian juga segala hal yang kita lakukan sehari-hari semuanya harus dengan ilmu. Tanpa ilmu maka apa yang kita lakukan mungkin menjadi tidak bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang sangat istimewa, yaitu kisah dari murid Imam Malik yang bernama Hisham. Dikisahkan bahwa Hisham ini adalah seorang yang tinggal di Damaskus, kemudian dia ingin berguru di Imam Malik yang tinggalnya di Madinah. Bisa dibayangkan jaraknya. Ketika itu ayahnya Hisham harus mengorbankan rumahnya, menjual rumahnya untuk bisa menyekolahkan anaknya di Madinah, untuk bisa menyekolahkan anaknya agar mendapatkan ilmu berguru kepada Imam Malik. Sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Hal yang lebih menarik lagi terjadi ketika Hisham berada di majelis Imam Malik. Suatu ketika Hisham mendapatkan hukuman untuk dipukul 15 kali.
Dia dipukul 15 kali oleh asistennya Imam Malik atas perintah Imam Malik. Coba bayangkan Bapak Ibu dan anak-anakku semua, coba bayangkan bagaimana perasaannya ketika di sekolah mendapatkan hukuman, padahal pengorbanan yang sudah sangat luar biasa, sampai dengan menjual rumah dia lakukan untuk mendapatkan ilmu, untuk datang ke majelis ilmu. Ternyata di sana dia mendapatkan hukuman berupa pukulan sebanyak 15 kali. Coba kita bayangkan. Bisa difahami mungkin betapa tidak rela, betapa tidak ikhlasnya gitu ya, ketika sudah dengan pengorbanan yang sangat luar biasa kemudian mendapatkan perlakuan yang mungkin menurut anak tersebut, menurut siswa atau menurut orang tua itu sesuatu yang tidak nyaman begitu. Kemudian dengan kondisi itu apa yang dilakukan oleh Hisham? Hisham mengatakan kepada Imam Malik, "Ustadz, saya tidak bisa menghalalkan perlakuan Ustadz. Apa salah saya? Saya salah apa kok saya dihukum 15 kali? Saya tidak bisa menghalalkan perlakuan Ustadz." Kemudian dijawab oleh Imam Malik, "Baiklah, sekarang apa yang bisa menghalalkan perbuatanku untukmu? Apa yang bisa aku lakukan agar perbuatanku halal untukmu?" Itu yang ditanyakan Imam Malik. Kemudian Hisham menjawab, "Ajarkan kepada aku 15 hadis, karena Ustadz sudah memukulku 15 kali." Itu. Kemudian Imam Malik mengajarkan 15 hadis kepada Hisham. Nah, setelah itu kemudian Hisham berkata kepada Imam Malik, "Kalau begitu Ustadz sekarang boleh memukul saya dengan syarat 1 kali pukulan, 1 kali mengajarkan hadis." Subhanallah, sebuah kisah yang sangat inspiratif yang menjadi contoh buat kita semua. Barangkali ada beberapa hal yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Yang pertama adalah bahwa keikhlasan, pengorbanan dari seorang anak dan orang tua untuk menyekolahkan anaknya itu adalah menjadi modal utama kita, modal utama untuk keberhasilan anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Kita yakini bahwa menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah tanpa didasari dengan ikhlas, maka semuanya akan sia-sia. Jadi modal utama pertama kali yang harus kita camkan dalam hati kita, harus senantiasa kita evaluasi adalah keikhlasan kita dalam menyekolahkan anak-anak kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi sarana untuk anak-anak kita, memudahkan anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil yaitu adalah bahwa terjadi komunikasi yang baik antara guru dan ustadz. Terjadi komunikasi yang baik antara orang tua, guru, dan siswa. Ini menjadi modal agar pelaksanaan pembelajaran, agar hubungan antara guru, siswa, dan orang tua menjadi sesuatu yang harmonis. Bukan hanya hubungan sebagaimana penjual dan pembeli. Orang tua sudah membayar SPP, kemudian guru sudah mengajar. Bukan seperti itu, tapi menjadi hubungan yang saling ikhlas, yang saling memberi, saling bertausiah, saling menegur, sehingga semuanya menjadi sesuatu yang harmonis. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam kisah tadi, Imam Malik sebagai seorang guru bisa menerima masukan dari muridnya, mau mendengarkan masukan dari muridnya, sehingga bisa terjadi komunikasi yang aktif untuk perbaikan, komunikasi yang aktif untuk saling mentransfer ilmu, untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada murid-muridnya. Subhanallah, kisah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua untuk senantiasa kita semua mengikhlaskan anak-anak kita yang biasa bersama dengan kita di rumah. Kita ikhlaskan untuk nanti ketika kondisi sudah mengizinkan kita untuk anak-anak kembali ke pondok, mengikhlaskan anak-anak kita untuk bersama dengan para ustadz dan ustazah
untuk bersama-sama menuntut ilmu. Kita pahami, kita yakini bahwa keikhlasan kita lah yang akan mengantarkan anak-anak kita, akan memudahkan jalan anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Saya yakin Bapak, Ibu, wali santri semuanya, serta murid-murid SMP IT Buah Hati semua punya niat yang ikhlas. Bersekolah di SMP IT Buah Hati bukan hanya untuk prestasi duniawi, bukan hanya untuk tenar-tenaran, bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, bukan hanya untuk menambah hafalan, tapi lebih dari itu, yaitu untuk mendapatkan bekal yang sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk beramal, sebagai bekal kita untuk meningkatkan kualitas diri dan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, semoga kita semua bisa meluruskan niat kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua akan bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selamat memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Tetap bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.